Ya atau tidak, jika akhir zaman itu sama dengan hari kiamat? Iya. Iya. Ya. Iya. Ya. Ya atau tidak, salah satu tanda akhir zaman adalah adanya perang dunia? Ya. Ya. Tidak. 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 Iya. Ya atau tidak, salah satu tanda akhir zaman adalah munculnya Dajjal? Iya. Ya. Iya. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Islam Logis, mengkaji Islam dengan logika. Seperti yang kita ketahui bahwasanya hingga saat ini masih terjadi polemik mengenai beberapa permasalahan dalam ajaran Islam di dalam kalangan umat muslim. Pada program ini kita akan membahas beberapa di antaranya. Dan kita akan memberikan pemahaman yang sesungguhnya. Dari video opening tadi, sudah tahu kan tema apa yang akan kita kupas pada kesempatan ini? Nah, topik yang kita akan angkat di episode kali ini adalah berkenaan dengan akhir zaman. Bagaimana sebenarnya akhir zaman itu? Menakutkankah? Selama 25 menit ke depan, saya akan menemani pemirsa untuk mengupasnya. Dari video tadi, muncul beberapa pertanyaan. Di antaranya, iya atau tidak? Salah satu tanda akhir zaman adalah adanya 2 perang dunia. Ini menarik. Sekarang ini kita sedang disuguhi terjadinya perang atau invasi Rusia ke Ukraina. Nah, kita juga telah membaca dalam sejarah bagaimana terjadinya perang dunia pertama dan perang dunia kedua yang sangat-sangat mengerikan. Benar, secara spesifik berbicara mengenai akhir zaman memang tidak menyebut perang dunia, tetapi terjadinya huru-hara, terjadinya kekacauan, terjadinya api, asap di mana-mana, dan ini sudah terjadi. Artinya benar, tanda akhir zaman adalah terjadinya perang dunia. Selanjutnya, ada lagi pertanyaan. Iya atau tidak jika akhir zaman itu sama dengan hari kiamat? Ini yang sering terjadi, salah paham di tengah-tengah umat Islam, confused dengan istilah akhir zaman, hari akhir, dan hari kiamat. Akhir zaman adalah rentang waktu yang panjang. Ya. Kita bisa mengenal zaman batu, ya, zaman purbakala, dan seterusnya. Itu adalah rentang waktu yang panjang. Dan kalau dikatakan hari kiamat sebagai akhir zaman, tentu berbeda. Hari kiamat adalah hari di mana salah satu artinya adalah terjadinya kehancuran total alam raya ini, hari di mana terjadinya kehancuran itu sebagai hari akhir. Jadi berbeda pemahaman tentang apa yang dikatakan akhir zaman. Sekali lagi, akhir zaman adalah rentang waktu yang panjang, sementara titik di mana terjadinya kehancuran alam raya adalah hari kiamat atau lebih tepatnya juga disebut hari akhir. Nah, pertanyaan lain yang muncul adalah iya atau tidak salah satu tanda akhir zaman adalah munculnya Dajjal. Ini sering dikonotasikan sebagai makhluk yang mengerikan,
makhluk yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, ini sebenarnya disebut sebagai kaum. Rasulullah SAW banyak menyebutkan tentang Dajjal itu. Ya. Menggunakan berbagai ciri dan tanda apa dan siapa Dajjal itu. Telah dibahas di dalam episode sebelumnya. Jadi intinya adalah Dajjal adalah pendusta, kaum yang menyampaikan kedustaan yang besar. Dan kedustaannya itu diingatkan di dalam surah Al-Kahfi bagian 10 awal ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Mengingatkan kaum Dajjal itu siapa? Yang mengatakan Allah menjadikan atau mengangkat seorang putra. Itu yang dikatakan Dajjal. Jadi dengan demikian, saya sependapat bahwa salah satu tanda akhir zaman adalah turunnya Dajjal, dan Dajjal itu sudah muncul, artinya saat ini adalah akhir zaman. Baik pemirsa, sebelum kita melanjutkan ke segmen berikutnya, kita akan menyaksikan terlebih dahulu video berikut ini. Boleh tahu namanya siapa dulu? Nama saya Oji. Oji ya? Oke. Ya. Mau nanya nih, akhir zaman menurut kamu itu kapan sih? Akhir zaman itu ketika zaman sudah tidak sesuai lagi dengan norma agama. Takut nggak sih dengan datangnya akhir zaman? Sudah pastinya takut dan harusnya mempersiapkan amal dengan sangat baik. Terakhir nih, jika datang akhir zaman, kamu mau ngapain? Sudah pastinya saya akan mengumpulkan amal ibadah. Oke, boleh tahu nggak namanya siapa? Salwa Hairunisa. Salwa. Iya. Oke, Salwa, akhir zaman itu menurut kamu kapan datang? Sebenarnya nggak ada yang tahu ya akhir zaman itu kapan. Cuman kalau menurut setahu saya di salah satu hadis itu ada yang menyebutkan bahwa zaman itu jatuhnya pada hari Jumat. Kalau untuk kapannya itu nggak ada yang tahu karena itu rahasia Allah ya. Iya benar. Kamu takut nggak sih dengan datangnya akhir zaman? Takut pasti. Takut karena ya itu kan akhir dari kehidupan kita gitu kan. Ya apalagi habis itu kita bakal menghadapi hari-hari selanjutnya, ada hari hisab, terus juga hari pertanggungjawaban amal-amal kita yang di dunia. Pasti takut banget. Oke, yang terakhir nih, jika datang akhir zaman nih, kamu mau ngapain? Nggak tahu ya, tapi yang pasti sekarang berusaha memperbanyak amal gitu, biar nanti. Tapi pengennya saya nggak ketemu akhir zaman ya, saya pengennya meninggal sebelum ketemu akhir zaman, gitu sih. Oke, boleh tahu namanya siapa? Nama saya Syahad Ahmad. Akhir zaman menurut kamu itu kapan? Yang pasti sih ketika umat manusia tuh udah di ujung kehancuran. Di ujung kehancuran. Oke. Iya. Kemudian takut nggak dengar kata datangnya akhir zaman? Oh, pasti takut sih. Soalnya belum siap. Terus kalau datang akhir zaman kamu mau ngapain? Udah nggak ada yang perlu dilakuin lagi sih, tinggal ngitung amal aja. Pasrah ya. Oke, makasih ya. Sore nih Bang, maaf ganggu waktunya. Mau nanya-nanya tentang akhir zaman nih. Boleh perkenalan dulu Bang? Oh iya, pertama-tama nama saya Jamaluddin. Ya, pekerjaan saya ini. Ngojek. Ojol. Nih Bang, pertanyaannya menurut Abang akhir zaman itu kapan sih Bang? Wah, kalau nanya kapan itu kan nggak bisa ditentuin ya, Iya. karena di dalam Al-Quran juga kita nggak tahu. Tapi kalau di dalam Islam itu hari Jumat Bang, Hari Jumat. datangnya. Kalau di Al-Quran Berarti itu, ya. kalau menurut agama Islam. Tapi untuk tepatnya kita nggak tahu. Kemudian nih Bang, takut nggak dengar datangnya akhir zaman? Kalau saya pribadi, ya enggak lah. Ya, saya Kenapa? jujur enggak. Karena ya alhamdulillah dikit-dikit ada ibadah. Kecuali ibadah sampai los banget mah kita pasti dong. Ada hawa takut ya. Terakhir Bang, jika datang akhir zaman, Abang mau ngapain nih? Jika datang Akhir zaman, akhir zaman, Abang mau ngapain nih? ya pasti mempertebal ibadah lah. Ibadah. Buat bekal-bekal kita di sana nanti.
Menurut kamu akhir zaman tuh kapan sih? Nah, seperti yang kita ketahui ya bahwa di Al-Quran tidak disebutkan akhir zaman itu kapan ya. Yang pastinya Allah sudah mempersiapkan itu dan tidak ada satupun manusia yang tahu. Takut nggak sama datangnya akhir zaman? Takut banget Mbak, siapa sih yang nggak takut ya kan? Nah pastinya kita juga harus mempersiapkan diri gitu, nggak cuma dinanti-nanti dan kita nggak bisa memprediksi itu kapan terjadinya. Dan ada suatu dalil bahwa yang merasakan hari kiamat itu adalah orang-orang yang menyesal gitu. Cuma saya lupa itu. Terus jika datang akhir zaman nih, kamu mau ngapain? Waduh, pertanyaannya sulit ya. Yang pastinya senantiasa berzikir sama Allah ya. Karena ketika kita mendapatkan suatu musibah, kita juga harus berzikir gitu. Dimana ketika kita berzikir dan ingat sama Allah, Allah akan ingat kita dan Allah akan menolong kita. Oh, makasih ya jawabannya. Bagaimana? Sudah lihat kan videonya? Oke, kita lanjutkan kembali. Setidaknya dari video tersebut kita mendapatkan 3 pertanyaan besar. Pertama, akhir zaman menurut kamu kapan sih? Yang kedua, takut gak sih dengan datangnya akhir zaman? Yang ketiga, jika datang akhir zaman, kamu mau ngapain? Saya akan mengulas satu persatu pertanyaan tadi. Yang pertama, akhir zaman menurut kamu kapan sih? Dari uraian saya sebelumnya, sudah sangat jelas bahwa kita sudah berada di akhir zaman. Penduduk Indonesia, sekitar 40% adalah orang Jawa sangat familiar dengan yang dikatakan zaman edan atau wolak-waliing zaman. Terjadinya kekacauan, hilangnya keadilan, kemudian secara teknologi mengalami kemajuan yang luar biasa, sangat populer. Salah satu nubuatan, Pulau Jawa akan kalungan besi. Pulau Jawa akan dikalungi besi yang kemudian terwujud dengan dibangunnya rel kereta api membentang dari arah barat Pulau Jawa sampai ke ujung timur Pulau Jawa. Ketika manusia menemukan berbagai macam alat-alat transportasi modern yang tidak pernah digambarkan. Misalnya Rasulullah SAW ketika berkumpul dengan para sahabat bercerita tentang salah satu tanda akhir zamannya itu Dajjal. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kendaraan Dajjal adalah keledai yang makanannya api dan mengeluarkan kotoran api juga. Para sahabat tahu ini sebuah nubuatan. Yang mereka kenal sehari-hari adalah keledai makannya rumput dan mengeluarkan kotoran. Dan sahabat tidak banyak bertanya, apa itu Dajjal? Karena ini akan terjadi nanti. Di saat itu belum sampai pemikiran seperti apa bentuknya dan sekarang sudah kita lihat. Artinya kapan persisnya akhir zaman sekarang sudah terjadi. Dalam segi moral misalnya, sudah terjadi kerusakan moral yang luar biasa. Rasa malu sudah hilang. Kalau dalam kata-kata leluhur di Jawa misalnya, wong lanang koyok wong wadon koyok wong lanang, orang laki-laki mirip perempuan, orang perempuan mirip laki-laki dan sebagainya. Ini sudah terjadi. Artinya kita sudah tahu bahwa akhir zaman ini sudah terjadi. Ingat, akhir zaman bukan hari akhir atau hari kiamat. Tapi kita sudah berada di zaman itu. Kita bisa membaca bagaimana tanda-tanda akhir zaman dibuka sedemikian rupa di dalam Al-Quran. Tepatnya di surah At-Takwir. Di antaranya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Matahari ini bisa bermakna dua. Yang pertama adalah matahari secara jasmani, yaitu matahari mengalami gerhana. Dan juga matahari rohani, yaitu wujud suci Muhammad Rasulullah SAW. Ketika umatnya mulai meninggalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Bintang-bintang ini juga bisa diartikan secara kiasan dan secara jasmani. Terjadinya kejatuhan benda-benda angkasa ke bumi, seperti meteor dan sebagainya, itu juga merupakan tanda-tanda alam. Dan juga orang-orang suci, para sahabat-sahabat yang wafat, kemudian orang-orang yang dipandang ulama ternyata melakukan hal-hal yang tidak baik, juga sebagai makna dari bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Gunung di sini bisa diartikan secara jasmani, yaitu banyak sekali gunung-gunung yang kemudian didinamit, dihancurkan, diambil batunya, dipindahkan menjadi bendungan-bendungan besar. Dan juga al-jibal ini bisa diartikan sebagai bangsa-bangsa besar yang kemudian hancur. Kita tahu misalnya Uni Soviet, negara besar kemudian pecah. Ada Rusia, ada Ukraina, ada Georgia, dan beberapa negara pecahan lainnya. Demikian juga misalnya di negara Balkan, Yugoslavia, pecah menjadi Serbia, Montenegro, kemudian Bosnia. Ini sebagai bentuk terjadinya al-jibal itu yang dihancurkan. Dan semua sudah terjadi. Kemudian terkait dengan kemajuan sarana transportasi yang tadi saya sudah kupas, wa idzal aisyaru utilat, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan. Artinya akan ada zaman kemajuan transportasi di mana alat-alat transportasi di zaman dahulu tidak dipakai lagi, dan diantaranya adalah unta. Ya. Sekarang dulu unta merah adalah unta yang paling mahal. Ya. Sekarang digantikan dengan kendaraan-kendaraan yang luar biasa, yang berkecepatan tinggi, yang memangkas waktu perjalanan manusia yang begitu luar biasa. Ini adalah tanda akhir zaman. Kemudian dikatakan juga di dalam surah At-Takwir, wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan dipanaskan. Ya. Kita lihat pemanasan laut, penguapan yang luar biasa, terjadinya perubahan iklim sebagainya. Itu juga gambaran demikian. Kemudian di ayat berikutnya, wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila manusia-manusia dipertemukan. Sekarang ini kita duduk di sini, di tempat lain, di Amerika, dengan kita Zoom misalnya, bisa berkomunikasi, dengan video call di WhatsApp kita juga bisa berkomunikasi. Begitu banyak sarana-sarana untuk mempertemukan manusia. Ya. Kemudian di ayat berikutnya lagi dikatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup dan ditanya karena dosa apakah ia dibunuh. Ini fenomena moral yang luar biasa. Terjadinya aborsi misalnya. Ya. Bayi belum lahir kemudian sudah dikubur. Jadi dari segala aspek tanda-tanda ini sudah tergambarkan sangat jelas. Ini ada di zaman kita. Dan kita mengalami, kita merasakan, dan kita menjadi bagian itu, dan yakinlah bahwa saat ini adalah akhir zaman. Pertanyaan yang kedua, dari 3 pertanyaan besar tadi adalah, takut gak sih dengan datanya akhir zaman? Wah.
Kalau yang dibayangkan tadi, dipersepsikan bahwa akhir zaman sebagai hari akhir atau hari kiamat yang menggambarkan kehancuran dunia, woi, tentu mengerikan. Membuat kita merinding, takut. Tapi tanda-tanda tadi sudah menggambarkan kapan terjadinya akhir zaman. Apa kita perlu takut? Karena kita tidak mungkin menghindarkan diri dari akhir zaman, ini yang harus kita siapkan. Ya. Kalau kita berada di akhir zaman, apa yang harus kita lakukan? Terjadinya kekacauan tadi, hilangnya keadilan, kerusakan moral yang luar biasa. Bagaimana ya, membuat kita takut? Tapi baginda Rasulullah SAW memberikan kabar suka. Di masa kekacauan seperti itu, di masa akhir zaman yang penuh dengan kerusakan moral, Rasulullah SAW memberikan kabar suka. Di zaman itu akan datang Imam Mahdi. Imam, seorang pemimpin yang akan menggait kita, akan membawa petunjuk bagi kita. Dan kalau kita ikut dengan Imam Mahdi itu, insya Allah kita akan selamat. Apa yang sedang saya jelaskan ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan pertanyaan yang ketiga, yaitu jika datang akhir zaman, kamu mau ngapain? Tadi sudah saya ulas, Rasulullah SAW memberikan kabar suka akan datangnya suatu wujud yang akan menegakkan kembali keadilan di muka bumi ini, yang akan menyelamatkan kita dari kerusakan moral. Siapa wujud itu? Adalah Imam Mahdi. Berbagai daerah memiliki keyakinan masing-masing. Saya orang Jawa sangat familiar dengan istilah Ratu Adil. Kenapa orang Jawa menunggu sosok Ratu Adil? Karena pemimpin ini yang didambakan untuk menegakkan keadilan. Kekacauan di mana-mana, konflik di mana-mana, demonstrasi yang terjadi. Karena apa? Hilangnya rasa keadilan. Dan ini waktu yang ditunggu-tunggu. Bahwa ketika akhir zaman terjadi, kita ikuti apa yang menjadi pesan dari Rasulullah SAW. Misalnya dalam hadis digambarkan, ketika terjadi kacau, di mana-mana terjadi kerusakan, Rasulullah SAW menasihatkan pada kita untuk pergi ke hutan. Jika tidak ada pemimpinnya, pergi ke hutan, mengasingkan diri, walaupun harus makan mengikit akar-akar pohon. Jika pemimpin itu belum ada. Pemimpin itu adalah Imam Mahdi. Dan jika Imam Mahdi sudah datang, Rasulullah SAW berpesan, apa pesannya? فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايَعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي. Jika kamu mendengar atau melihat langsung atau mendengar saja pun datangnya Imam Mahdi, fabaya'uhu, maka baiatlah kepadanya, ikrar setialah kepadanya. Fa innahu khalifatullahil mahdi. Karena Imam Mahdi ini menjadi khalifah Allah di akhir zaman itu dan Al-Mahdi, pemimpin yang membawa hidayah dari Allah SWT dan menyampaikan hidayah itu kepada umat manusia. Pentingnya baiat kepada beliau, walau habwan ala salji, walaupun harus merangkak-rangkak di atas gunung salju. Nah, ini menarik untuk dikaji. Ya. Banyak persepsi tengah-tengah umat Islam bahwa Imam Mahdi mesti dari negeri Arab.
Benar, ada hadis yang mengatakan bahwa Imam Mahdi ini masih keturunan dari Rasulullah SAW. Tetapi yang menarik adalah walau habwan ala thalji, walaupun harus merangkak di atas gunung salju. Kita tahu, dan bagi pemirsa yang sudah pernah pergi ke negeri Arab, tentu yang dilihat adalah gunung-gunung berbatu, tandus, gersang. Ya. Kenapa yang disebutkan adalah walau habwan ala thalji, walaupun harus merangkak di atas gunung salju. Artinya ini menjadi pemikiran bagi kita bahwa Imam Mahdi akan datang di suatu tempat yang dekat dengan tempat yang tinggi dan diselimuti oleh salju. Beberapa waktu yang lalu ada fenomena misalnya di Mekah, di Madinah turun salju. Saya menulis di akun medsos saya, ini sepertinya mengingatkan kepada umat manusia bahwa Imam Mahdi sudah datang, orang tidak paham siapa Imam Mahdi itu, sehingga terjadi turun salju di Mekah. Padahal tidak pernah terjadi. Nah, kita sekali lagi sudah berada di akhir zaman, dan apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di akhir zaman sudah sangat jelas. Tinggal bagaimana kita mengikuti petunjuk dari yang mulia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa, pembahasan terkait akhir zaman tentunya tidak cukup dalam satu episode saja. Namun setidaknya materi sederhana yang telah disampaikan sebelumnya dapat membukakan khazanah keilmuan Islam kita. Saya, Basuki Ahmad, dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.